Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Kian mau merespon hal ini dan meminta maaf serta menyebut bahwa Wusweking nampaknya terlalu meremehkan dirinya. Faktanya, jumlah altar kuno yang dirinya punya adalah 5. Mereka pun sontak kaget dengan pernyataan Kian Mo dan Gu Zhishen pun bertanya apakah itu sungguhan. Dijelaskan, altar kuno adalah harta berharga yang memungkinkan seorang awakener untuk melampaui batas kelas mereka dan mempelajari berbagai skill. Sebuah altar kuno yang canggih dapat menghasilkan lebih dari 100 kebangkitan yang melampaui batas dan dapat dianggap sebagai cadangan kekuatan peringkat nuklir bagi suatu negara. Mereka pasti tahu kalau negara Xia baru menemukan 19 altar kuno. Hal ini membuatnya menjadi negara adidaya. Lalu kembali Gu Zhishen bertanya apakah Kian Mo tahu lokasi kelima altar kuno. Kian Mo membenarkan hal itu. Wusweking pun menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa Kian Mo bisa makan apapun yang Kian Mo inginkan. Tetapi Kian Mo tidak bisa mengatakan apapun yang Kian Mo inginkan. Wusweking bertanya apakah Kian Mo tahu apa artinya kata-kata yang baru saja Kian Mo katakan. Kian Mo mengatakan bahwa masalah mengenai altar kuno ini Wusweking adalah orang yang membawanya. Namun Wusweking merasa tidak percaya sekarang. Wusweking pun kesal mendengar hal ini dan berpikir, bagaimana mungkin menemukan kelima altar kuno itu jika hanya ada 3 altar kuno? Mereka masih bisa menyalahkannya karena menyembunyikannya dan tidak melapor ke negara. Tetapi memiliki 5 altar kuno adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bahkan pejabat negara Xia akan ingin menjeratnya ke pihak mereka. Lalu Wusweking mengatakan bahkan jika Kian Mo mengetahui kelima altar kuno sebagai awakener level 42, bagaimana Kian Mo memiliki begitu banyak poin atribut. Jika Kian Mo mengetahui metode seperti itu, mengapa Kian Mo tidak mempublikasikannya? Kian Mo dapat bekerja sama dengan ilmuwan negara Xia dan mencari tahu apakah itu dapat bermanfaat bagi semua warga negara Xia. Kepala sekolah lain pun membenarkan hal itu. Apa yang dikatakan Wusweking masuk akal. Jika Kian Mo benar-benar mampu, Kian Mo seharusnya berinisiatif melaporkan hal ini kepada asosiasi manajemen. Ling Xiao seketika bereaksi dan menyebut Wusweking tidak tahu malu. Negara Xia sudah cukup lemah. Sekarang Wusweking mencoba menghancurkan seorang jenius yang absolut. Ling Xiao pun bertanya apa motif Wusweking. Wusweking pun bertanya apakah ini cara Universitas Oracle Ling Xiao beroperasi. Jika percobaannya berhasil, negara Xia tidak hanya memiliki satu orang jenius seperti Cheng Qianmo, dan akan ada banyak sekali. Sebagai warga negara Xia, itu adalah pengorbanan yang pantas diperlukan. Jika itu adalah seorang mahasiswa dari Universitas Cloud Hagemon, dengan rahasia yang mengejutkan seperti itu, dirinya akan menjadi orang pertama yang mengirimnya ke penelitian. Lalu Kian Mo menanggapi hal ini dan meminta maaf, tapi Wusweking terlalu memikirkannya. Atribut utama miliknya memang sedikit lebih tinggi dari rata-rata orang, tetapi itu karena bakatnya, tidak ada yang lain. Wusweking pun mengatakan jika dirinya tidak salah ingat, bakat Kian Mo dalam catatan dievaluasi sebagai peringkat E. Dengan ini jelaskan kepada dirinya jenis bakat peringkat E apa yang dapat meningkatkan poin atribut sebanyak itu.
Kian Mo menyebut meskipun dirinya tidak tahu mengapa sistem mengevaluasi bakatnya sebagai peringkat E, tetapi itu memiliki efek konkret yang memungkinkan dirinya mengkonversi poin pengalaman menjadi poin atribut setiap kali dirinya naik level. Jika Wu Suiking tidak percaya kepadanya, Kian Mo mempersilahkan Wu Suiking untuk melanjutkan dan periksa dirinya. Dalam pikiran Kian Mo, selama dirinya bersikeras itu karena bakatnya, mereka tidak akan bisa mengetahui rahasia dari Soul Binder miliknya. Lalu Gu Zhishen pun mengatakan bahwa ilmuwan terbaik negara mereka, Liu Yanxing, juga ada di sini bersama mereka. Mengapa mereka tidak mengobrol dengannya? Wu Suiking pun nampak kaget mendengar Liu Yanxing dari Akademi Pengetahuan Negara mereka ada di sini dan menyebut itu sangat hebat. Kemudian Ling Xiao pun meminta kepada Gu Zhishen untuk masalah ini sepertinya tidak berhubungan dengan turnamen. Namun Gu Zhishen meminta Ling Xiao untuk tidak terburu-buru menghentikan dirinya. Mengapa mereka tidak bertanya kepada Kian Mo mengenai pendapatnya? Kian Mo menyebut bahwa dirinya akan mengikuti pengaturan pimpinan. Gu Zhishen menyebut bahwa itu hal yang bagus sejujurnya. Dirinya juga sangat penasaran dengan atribut dan kekuatan bertarung Kian Mo. Dengan ini, mereka akan melihatnya. Kemudian berpindah ke lab penelitian. Saat ini Liu Yanxing sedang memeriksa Kian Mo. Liu Yanxing pun menyebut ini terlalu ajaib. Dirinya belum pernah melihat data seperti itu sebelumnya. Gu Zhishen mengatakan bahwa perkiraan kekuatan pertempuran sebesar 160.000. Ini telah melampaui kekuatan rata-rata Awakener kebangkitan kedua. Ini adalah standar Awakener level 60. Wu Suiking yang melihat hal ini menilai, jika dirinya tahu Kian Mo sangat kuat, dirinya tidak akan mengirim Liang Xiaoyun ke kematiannya. Ini benar-benar kehilangan yang sangat besar kali ini. Lalu Wu Suiking menyadari sesuatu dan bertanya, bukankah mereka mengatakan peringkat tertinggi yang mungkin adalah peringkat triple S? Dan apa peringkat X itu? Lalu Liu Yanxing bertanya kepada Wu Suiking apakah Wu Suiking tahu bahasa asing. X adalah kependekan dari extra, yang berarti tidak dapat dibandingkan. Lalu Kian Mo sendiri bertanya, jadi lebih tepatnya peringkat berapakah itu? Liu Yanxing menyebut bahwa situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan apa yang dirinya lihat, itu terlalu kuat sehingga tidak tertandingi. Atau tidak ada cukup data yang relevan untuk peringkatnya. Tapi berdasarkan atribut Kian Mo, seharusnya yang pertama. Wu Suiking menyebut itu hal yang hebat. Spesimen yang bagus seperti ini harus diteliti di laboratorium. Mungkin dalam 2 tahun, hasil Liu Yanxing akan memungkinkan semua orang di negara Xia untuk bangkit seperti naga. Liu Yanxing pun bertanya apakah Wu Suiking mau Kian Mo tetap berada di laboratoriumnya. Wu Suiking membenarkan hal itu. Dirinya juga memikirkan masa depan negara Xia. Dirinya percaya Universitas Oracle juga akan setuju dengan rencana ini. Namun tiba-tiba Liu Yanxing menyebut ini omong kosong. Alasan dirinya bekerja keras meneliti para Awakener adalah untuk menciptakan spesimen yang sempurna. Sekarang spesimennya sudah ada di sini. Wu Suiking ingin dia tinggal di sini di lab penelitiannya. Apakah Wu Suiking sudah gila? Mulai hari ini dan seterusnya Cheng Qian Mo akan berada di bawah perlindungannya. Dirinya ingin seluruh negara Xia bekerja sama dengan aktivitasnya di benua Apokalips. Dan dirinya ingin laporan yang konsisten tentang peningkatan Kian Mo. Wu Suiking pun seketika terdiam mendengar hal ini. Gu Zhishen pun meminta Liu Yanxing untuk tidak khawatir. Asosiasi manajemen mereka akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Kian Mo. Lalu Kian Mo yang mendengar hal ini seketika bertanya kepada Liu Yanxing. Kalau ada yang mau memberi rencana jihad ke dirinya di kegelapan, apa yang harus dirinya lakukan? Liu Yanxing menyebut bahwa menurut hukum negara Xia mereka akan menuntut orang tersebut dengan pembunuhan berencana. Dan jika itu terjadi di benua Apokalips, maka asosiasi manajemen yang akan menanganinya. Kian Mo menyebut ini hal yang bagus dan meminta seseorang untuk masuk. Dan ternyata itu adalah Gu Qian yang membawa seseorang. Gu Zhishen pun seketika kaget. Gu Qian datang dan bertanya apa yang Gu Qian lakukan di sini. Kian Mo seketika bertanya apakah Gu Zhishen mengenal Gu Qian. Gu Zhishen menyebut bahwa Gu Qian adalah keponakan dari salah satu tetua keluarga Gu mereka. Dia selalu berada di benua Apokalips menjalankan semacam bisnis yang tidak jujur. Gu Zhishen pun seketika bertanya apakah Kian Mo mengenalnya. Gu Qian pun memanggil Gu Zhishen dengan sebutan paman.
Dirinya tidak lagi berkecimpung di bisnis arena. Saat ini dirinya hanyalah wakil ketua di Guild Everlasting Fake, melakukan beberapa pekerjaan sambilan di bawah pimpinan Qianmo. Gu Zhishen yang mendengar hal ini bertanya apakah matahari terbit dari barat sekarang. Gu Qian sebenarnya melakukan pekerjaan dengan baik dan siapa orang yang ada di tangan Gu Qian sekarang. Dalam pikiran Gu Zhishen nampak kaget mendengar hal ini. Gu Qian level 65, mengapa Gu Qian menjadi bawahan Qianmo yang hanya memiliki level 42? Lalu Gu Qian menyebut bahwa mantan direktur administrasi Universitas Cloud Hagemon Wei Shen di bawah perintah Wu Sueking dari Universitas Cloud Hagemon memanfaatkan periode saat pemimpin guild mereka berpartisipasi dalam turnamen dan bekerja sama dengan Ni Yongsheng dari arena kabut gunung untuk menyergap dan menghancurkan guild mereka. Wu Sueking seketika bereaksi dan menyebut ini fitnah berbisa. Wei Shen sudah dipecat dari Universitas Cloud Hagemon sejak lama. Dirinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Lalu Wei Shen sendiri menyebut Wu Sueking tidak bisa begitu saja membunuh keledai setelah pekerjaan dirinya selesai. Yang dirinya lakukan hanyalah kalah dalam pertempuran. Wu Sueking harus menyelamatkan dirinya. Wu Sueking pun menyebut ini omong kosong. Wei Shen sangat berani memfitnahnya. Dengan cepat Wu Sueking menekan kepala Wei Shen ke permukaan dan mengeksekusinya di tempat. Wu Sueking menyebut bahwa Wei Shen tidak bermoral dan korup. Dia sudah lama dipecat oleh Cloud Hagemon. Sekarang dia di sini memfitnah dirinya. Dirinya akan membunuhnya sesuai hukum negara. Dan di saat yang sama Wu Sueking juga berlutut di depan Gu Zhishen dan mengatakan, jika sekolahnya menghasilkan sampah seperti itu karena kepala sekolah mengabaikan tugasnya. Dirinya bersedia mengundurkan diri dari posisi kepala sekolah dan ditangani oleh asosiasi. Gu Zhishen pun menyebut bahwa tempat ini bukan benua apokalips dan Wu Sueking berani bertindak tanpa persetujuan. Gu Zhishen meminta seseorang untuk membawanya pergi dan kunci Wu Sueking di penjara gelap. Lalu interogasi dia dengan benar. Qianmo yang melihat hal ini menilai bahwa Wu Sueking memang benar-benar rubah tua. Wu Sueking tahu dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Jadi dia mengambil tindakan dan membunuh saksi terlebih dahulu. Wu Sueking dapat menghindari sebagian besar tanggung jawab investigasi nanti. Tetapi itu dapat dianggap sebagai pelampiasan kemarahannya untuk menempatkannya dalam posisi ini. Lalu Gu Zhishen bertanya kepada Liu Lianxing apakah Liu Lianxing puas dengan pengaturan yang dirinya buat. Liu Lianxing pun balik bertanya mengapa Gu Zhishen malah bertanya kepadanya. Dirinya hanyalah orang tua yang mencoba-coba penelitian. Maka hal itu tanyakan saja kepada Qianmo. Qianmo dengan tawanya menyebut bahwa Gu Zhishen sangat ahli dan tidak memihak. Tentu dirinya puas. Gu Zhishen pun senang mendengarnya. Dan jika demikian turnamen hari ini akhirnya berakhir. Dengan ini Gu Zhishen mengajak mereka untuk memberikan ucapan selamat kepada Universitas Oracle karena menjadi juara. Serta mengucapkan selamat kepada Qianmo karena mendapatkan tempat pertama di bagian kedua. Gu Qian yang mendengar hal ini menyebut bahwa Qianmo memang mampu. Dirinya belum pernah melihat Gu Zhishen mengagumi seseorang begitu banyak sebelumnya. Dia Menteri Pendidikan Negara Xia. Qianmo dapat mengambil kesempatan ini untuk menjilat. Lalu Qianmo pun bertanya kepada Gu Zhishen apakah Gu Zhishen lupa tentang hadiah yang Gu Zhishen sebutkan untuk tantangan alam rahasia. Gu Zhishen pun ingat dan dirinya masih punya hadiah untuk Qianmo. Tapi sebelum itu Qianmo harus setuju dengan syaratnya terlebih dahulu. Qianmo bertanya mengenai syarat ini. Mengapa ada konsekuensi ketika itu adalah hadiah? Gu Zhishen pun meminta Qianmo untuk tidak khawatir, dirinya tidak akan memanfaatkan Qianmo. Gu Qian yang melihat hal ini bertanya-tanya apakah Qianmo benar-benar hanya seorang mahasiswa. Lalu saat di perjalanan Qianmo bertanya apa sebenarnya syarat Gu Zhishen. Gu Zhishen pun meminta Qianmo untuk tidak khawatir. Mereka tidak akan memaksa Qianmo menjadi spesimen penelitian. Qianmo mengerti. Jika demikian, Qianmo mengajak Gu Zhishen untuk membicarakan hal yang mengembirakan terlebih dahulu. Apa hadiahnya? Gu Zhishen pun menilai bahwa Qianmo mungkin terlihat dewasa. Tetapi pada akhirnya dia masih anak-anak. Gu Zhishen pun menyebut bahwa dirinya memiliki dua jenis hadiah yang berbeda. Pertama adalah buku poin pengalaman tingkat lanjut. Yang kedua adalah peralatan tingkat tinggi kebangkitan ketiga. Qianmo dapat memilih salah satunya.
Qianmo menyebut bahwa dirinya ingin buku poin pengalaman tingkat lanjut. Perlengkapan tingkat tinggi tidak begitu berarti bagi dirinya. Kembali Gu Zhishen menilai bahwa sekarang Qianmo terlalu tenang. Tidak seperti anak kecil sama sekali, sangat sulit untuk melihatnya. Lalu Gu Zhishen mengatakan bahwa selanjutnya adalah kondisinya. Sebelum dirinya memberitahu Qianmo kondisinya, dirinya harus menjelaskan beberapa hal kepada Qianmo terlebih dahulu. Gu Zhishen meminta Qianmo untuk memperhatikan dan mendengarkannya. Meskipun perang kebangkitan adalah sesuatu yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, perang belum berakhir. Negara Xia dan negara asing selalu berada dalam terang, tetapi bertempur dalam kegelapan. Organisasi yang bertanggung jawab atas pertarungan ini disebut Flame Dragon Soul. Untuk bergabung dengan organisasi ini, selain memiliki bakat absolut, seseorang juga tidak boleh berusia lebih dari 45 tahun. Alasan keberadaan Flame Dragon Soul adalah untuk melawan para awakener negara lain. Dengan ini, Gu Zhishen pun bertanya, bolehkah dirinya tahu apakah Qianmo tertarik untuk bergabung? Qianmo memikirkan soal ini dan bertanya apakah mereka memberi gaji. Gu Zhishen pun menyebut Qianmo sebagai bocah nakal. Untuk masalah besar negara ini, apakah menurut Qianmo mereka akan kekurangan sumber daya? Mendengar hal ini, Qianmo mengerti jika demikian tidak apa-apa, dirinya ingin mendengar lebih banyak tentangnya. Gu Zhishen pun mengerti mereka sudah sampai di asosiasi manajemen dan segera Gu Zhishen mengajak Qianmo untuk masuk dan mengobrol. Kenalan lama Qianmo juga menunggu Qianmo di dalam. Lalu Qianmo pun mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan dari inti strategi negara Xia. Itu luar biasa. Gu Zhishen menyebut jika Qianmo bergabung dengan Flame Dragon Soul, Qianmo akan sering datang ke sini di masa depan. Qianmo yang memperhatikan sekitar pun menilai bahwa orang acak di sini setidaknya mengalami kebangkitan ketiga atau lebih. Qianmo pun bertanya-tanya apakah negara ini merupakan figur puncak negara Xia. Lalu sesampainya di depan ruangan, Gu Zhishen meminta Qianmo untuk masuk. Kenalan lama Qianmo ada di dalam. Dirinya masih ada urusan, jadi dirinya tidak bisa menemani Qianmo. Qianmo yang mendengar kenalan lamanya ini, mungkinkah si pria tua itu? Saat Qianmo masuk, nyatanya Qin Feiyu sudah menunggu dan menyapa Qianmo karena lama tidak bertemu. Qianmo juga mengatakan hal yang sama. Namun di saat yang sama Qin Feiyu memberi sebuah tekanan kepada Qianmo. Namun dengan cepat Qianmo mematahkan tekanan ini dan bertanya apakah Qin Feiyu juga menguji dirinya. Qin Feiyu pun menyebut ini lumayan, memiliki atribut setinggi itu di level 42, dirinya tidak salah menilai Qianmo. Qianmo memang tunas yang baik. Qianmo pun menyebut bahwa dirinya masih belum bisa dibandingkan dengan Qin Feiyu. Lalu Qin Feiyu menyebut bahwa seharusnya Gu Zhishen memberitahu Qianmo tentang hal-hal yang berkaitan dengan Flame Dragon Soul. Qin Feiyu pun bertanya apa pendapat Qianmo. Qianmo mengatakan bahwa sebenarnya dirinya belum yakin. Seharusnya Qin Feiyu tahu dirinya baru saja mendirikan guildnya, dan dirinya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Flame Dragon Soul. Qin Feiyu menyebut bahwa ketika benua apokalips turun itu dibagi berdasarkan daratan dan kekuatan militer masing-masing negara. Saat itu negara Xia adalah negara adidaya, jadi mereka diberi daratan terbesar. Negara-negara di sekitar sekarang ini, jadi demi pembagian kembali tanah, mereka telah membentuk federasi untuk menekan negara Xia. Tapi mereka juga tidak ingin memulai perang di bumi. Jadi diputuskan bahwa negara Xia akan melakukannya di benua apokalips. Untuk mencegah pertikaian internal dan menghabiskan sumber daya dan kekuatan umat manusia. Negara-negara telah menetapkan aturan bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam perang penyerbuan tidak boleh berada di atas kebangkitan keempat. Dan usia mereka tidak boleh di atas 45 tahun. Mendengar hal ini, Qianmo bertanya apakah ini alasan mengapa negara Xia membentuk organisasi Flame Dragon Soul. Qin Feiyu membenarkan hal itu. Sejak perang penyerbuan diizinkan, negara Xia telah mengalami 4 pertempuran. Negara Xia mendapatkan hasil yang mengerikan dengan 1 kemenangan 3 kekalahan. Hal ini menyebabkan daratan di bawah kendali negara Xia menyusut menjadi sepertiganya. Sekarang mereka kurang dari setahun lagi dari perang penyerbuan kelima. Negara Xia telah kalah dari Jepang 2 kali berturut-turut. Negara Xia tidak mampu untuk kalah lagi. Ini pertama kalinya dirinya melihat seseorang dengan bakat Qianmo sepanjang hidupnya. Jadi dirinya harap Qianmo bisa bergabung dengan Flame Dragon Soul dan berjuang untuk negara Xia.
Qianmo berpikir, jika mereka kalah, daratan negara Xia kendalikan akan menyusut lagi. Lalu bukankah beberapa altar kuno negara Xia akan diberikan kepada negara-negara lain, dan lawannya adalah Jepang? Itu bahkan lebih menjadi alasan untuk bergabung karena dirinya terikat oleh tugas. Lalu Qianmo mengatakan bahwa dirinya dapat bergabung dengan Flame Dragon Soul, tapi dirinya punya permintaan. Qin Feiyu pun bertanya apakah Qianmo mencoba memerasnya lagi. Qianmo mengatakan bahwa Qin Feiyu pasti bercanda. Melawan Jepang adalah masalah besar. Dirinya pasti tidak akan mengajukan syarat apapun. Permintaannya adalah untuk bergabung dengan Flame Dragon Soul setelah dirinya selesai dengan kebangkitan ketiganya. Qin Feiyu menyebut Qianmo bisa melakukannya. Masih ada setahun lagi. Qianmo perlu meningkatkan kekuatan Qianmo dengan cepat. Jika Qianmo membutuhkan sesuatu, Qianmo dapat mencari di Yuan Shao. Selain itu, dirinya dengar Qianmo memiliki lokasi 5 altar kuno. Dirinya harap Qianmo tidak berbohong kepada Gu Zhishen. Qianmo menyebut bahwa dirinya sudah lama mempersiapkan lokasi mereka. Tetapi asosiasi manajemen harus memberinya beberapa remunerasi untuk hal ini. Qin Feiyu pun tertawa puas dan menyebut Qianmo benar-benar tidak pernah lupa mencari keuntungan setiap saat. Dan ini adalah buku poin pengalaman tingkat lanjut dengan level Qianmo sangat ini. Itu akan memungkinkan Qianmo naik 1 level. Dengan cepat Qianmo menggunakan buku ini dan menyebut bahwa itu sebenarnya memberinya 6 juta poin pengalaman. Itu sama nilainya dengan cetak biru epic. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik level. 6 juta poin pengalaman ini hanya memungkinkan dirinya untuk naik level sebanyak 1 kali. Lalu Qianmo pun mengatakan bahwa dirinya harus bergegas dan menangani masalah di bumi. Lalu dirinya harus kembali ke benua apokalips dan terus naik level. Qin Feiyu pun mempersilahkan Qianmo. Kemudian berpindah ke Universitas Oracle. Sambutan yang meriah pun diberikan oleh universitas kepada Qianmo. Para mahasiswa wanita pun menggila melihat Qianmo dan menyebutnya sangat ganteng. Dan tak sedikit dari mereka ingin melahirkan anak dari Qianmo. Qianmo seketika bertanya kepada Ruoshi, mengapa Ling Xiao mengatur hal seperti itu lagi? Ruoshi menyebut bahwa itu semua karena Qianmo sekarang adalah pahlawan besar Universitas Oracle. Sejak Qianmo menjadi juara turnamen, semua universitas mengetuk pintu mereka meminta untuk membentuk aliansi. Sekarang bukan lagi aliansi 3 universitas, melainkan aliansi 9 universitas. Semua 9 perwakilan dari universitas lain saat ini sedang menunggu Qianmo untuk pergi dan melakukan beberapa pelajaran. Qianmo seketika menjadi cemas dan meminta Ruoshi untuk mengampuninya. Dirinya belum istirahat sejak turnamen. Ruoshi pun bertanya, bukankah Qianmo ingin merekrut lebih banyak orang ke guild? Ini adalah sesuatu yang Ling Xiao atur khusus untuk Qianmo. Mendengar hal ini, Qianmo mengerti tidak ada salahnya bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Lalu saat ini di ruang konferensi, Qianmo mengucapkan terima kasih kepada semua sekolah yang sudah hadir. Hari ini adalah pertemuan pertama aliansi 9 universitas. Dirinya berterima kasih atas kepercayaan semua orang. Kepala sekolah Cloud Forest mengatakan bahwa semua orang telah menyaksikan kekuatan Qianmo. Qiuling dari sekolahnya juga memuji Qianmo begitu tinggi. Selama Qianmo dapat membantu mereka dalam membina siswa yang unggul, Qianmo dapat menyatakan persyaratan apapun yang Qianmo inginkan. Ling Xiao membenarkan hal itu. Ling Xiao meminta Qianmo untuk menceritakan rencana pelajaran Qianmo dan apa yang Qianmo butuhkan. Qianmo pun mengerti jika demikian dirinya akan membuatnya singkat. Saat ini dirinya memiliki sebuah guild di kota Spirit Moon di benua Apokalips. Semua orang seharusnya sudah tahu tentang ini. Jadi dirinya ingin semua orang di sini menyediakan total 600 lulusan untuk bergabung dengan guildnya sebagai pelatihan praktis. Itulah rencana pelajarannya. Kepala sekolah Cloud Forest pun mengatakan bahwa itu terlalu banyak, hampir semuanya lulusan elit dari setiap universitas. Kepala sekolah Cloud Forest pun bertanya apakah Qianmo tidak berencana untuk membuat mereka bekerja untuk Qianmo secara gratis. Ling Xiao mengatakan bahwa bukan berarti mereka tidak mau, tapi Qianmo setidaknya perlu memberikan rencana yang terperinci. Semua orang merasa bingung sekarang.
Kepala sekolah Cloud Forest pun membenarkan hal itu. Mereka dapat menyediakan siswanya, tetapi Qianmo setidaknya perlu memberitahu mereka apa yang akan Qianmo lakukan dengan mereka. Qianmo mengatakan bahwa dirinya tidak akan merahasiakannya dari semua orang. Guildnya sudah berada di level 4 ketika dirinya kembali. Kali ini, dirinya akan menyapu wilayah kota Spirit Moon. Guildnya akan mencapai level 5 atau lebih tinggi. Pada saat itu, para lulusan tersebut akan menjadi anggota inti yang mengendalikan kota Spirit Moon. Mendengar hal ini, kepala sekolah Cloud Forest pun bertanya apakah kota Spirit Moon yang Qianmo bicarakan adalah kota utama perantara. Qianmo ingin menyatukan kota Spirit Moon. Tetapi dirinya khawatir bahkan Serikat Universitas Oracle tidak akan mampu melakukannya. Qianmo membenarkan hal itu kota utama perantara. Semua orang bisa mencari tahu lebih banyak tentang Guild Everlasting Fake-nya. Saat ini, wilayah kota Spirit Moon memiliki 3 aliansi besar dan 11 guild. Aliansi Everlasting mereka mencaplok 4 guild. Mereka juga tidak ada duanya di antara 3 aliansi besar. Berdasarkan spekulasi dirinya, akan memakan waktu paling lama 3 bulan untuk mencapai tujuannya mengalahkan mereka. Lalu Ling Xiao pun mengatakan bahwa Oracle, Magic Spirit, dan Blue Sky mereka akan berbicara lebih dulu. Qianmo mendapat dukungan penuh mereka untuk hal ini. Lalu kepala sekolah Cloud Forest menyebut bahwa mereka telah bergabung dengan aliansi 9 universitas. Maka mereka juga akan memberikan dukungan penuh. Mereka juga tidak keberatan. Mereka akan memilih siswa terbaik mereka untuk Qianmo. Qianmo meminta mereka untuk tidak khawatir, kelompok mahasiswa ini bisa dianggap sebagai investasi awal untuk mereka. 6 bulan kemudian mereka akan dapat menyaksikan pertumbuhan mereka. Lalu saat ini orang-orang pun mulai membicarakan tentang Qianmo dan bertanya kepada yang lain apakah mereka mendengar bahwa Guild Qianmo telah mengeluarkan pemberitahuan rekrutmen ke 9 universitas. Dirinya sudah mendengarnya. Guildnya sangat kuat, bahkan item-item epicnya menumpuk seperti gunung. Dan juga memiliki 2 master profesi tingkat lanjut. Selama mereka berhasil bergabung dengan guild, mereka bisa membeli dengan harga kurang dari setengah harga pasar. Atau menggunakan kontribusi guild yang setara untuk membelinya. Itu luar biasa. Lalu dengan adanya rencana perekrutan tersebut, hal tersebut menyebabkan keributan besar di berbagai universitas dalam waktu kurang dari 6 bulan. Guild tersebut telah terisi penuh. Kemudian setelah Huang Tian pulih dari luka-lukanya, Qianmo dan yang lainnya juga kembali ke benua Apokalips. Zhou Xuwei pun menyebut bahwa mereka akhirnya kembali lagi ke sini. Turnamennya sangat membosankan untuk masuk ke 8 besar tanpa banyak usaha. Dirinya benar-benar terlalu kuat. Huang Tian pun menyebut Zhou Xuwei sangat sombong. Seharusnya dirinya membiarkan Zhou Xuwei berurusan dengan jaringan Liang Xiaoyun itu. Lalu Du Shui yang melihat mereka kembali mengatakan bahwa banyak siswa datang baru-baru ini. Hanya membuat pengaturan untuk mereka hampir membuat dirinya dan Qin Yonchang mati kelelahan. Qin Yonchang pun memberitahu mereka bahwa dirinya sekarang adalah seorang herbalis tingkat sarjana. Zhou Xuwei pun mengatakan bahwa itu semua berkat ketua guild mereka. Qianmo adalah juara ganda kali ini. Itulah mengapa mereka dapat merekrut begitu banyak talenta untuk bekerja untuk mereka. Zhou Xuwei pun meminta Qin Yonchang dan Du Shui untuk mengatur perjamuan perayaan untuk mereka. Lalu Qianmo bertanya apakah mereka sadar bahwa kehilangan seseorang. Zhou Xuwei pun sadar bahwa sepertinya ada yang hilang. Ruo Xie pun menyebut bahwa itu adalah Li Menghuo. Dia kembali ke bumi bersama dirinya dan Qianmo. Lalu berpisah dan dia kembali ke Universitas Cloud Hagemon. Ruo Xie pun bertanya mengapa Li Menghuo tidak kembali bersama mereka. Du Shui mengatakan bahwa saat mereka berpartisipasi dalam turnamen, dia kembali setelah beberapa hari. Li Menghuo bilang Universitas Cloud Hagemon tidak memilihnya sebagai kandidat. Dia juga tidak mau bertarung melawan mereka di arena. Jadi dia kembali sendiri. Lalu dia pergi mencari tempat untuk naik level. Huang Tian pun menyebut bahwa Cloud Hagemon benar-benar memandang rendah orang-orang. Jika mereka memilih Li Menghuo, dia mungkin bahkan berada di 8 besar. Juara tahun ini akan tetap mereka. Qianmo menyebut bahwa Li Menghuo selalu merendahkan dirinya. Meskipun dia bilang dia tidak mau bertarung melawan mereka di arena, dia pasti ingin bertarung di panggung yang sama dengan mereka di hatinya. Itu pasti sangat mengejutkan baginya kali ini. Lalu Qianmo pun bertanya apakah Li Menghuo menyebutkan alam rahasia mana yang akan dia tuju. Du Shui pun menyebut bahwa itu adalah Black Layer, alam rahasia unik dekat kota Spirit Moon.
Tempat itu tampaknya menjadi wilayah aliansi Nebula. Qiuling pun kaget mendengarnya karena mereka bahkan menempati wilayah rahasia. Siapa yang begitu sombong seperti itu? Du Shui menyebut bahwa mereka tidak benar-benar menempatinya. Dengan adanya asosiasi manajemen di sekitar, mereka tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi pintu masuk alam rahasia itu sangat dekat dengan markas Guild Aliansi Nebula. Jadi orang-orang yang berlatih di dalamnya sebagian besar berasal dari Guild Aliansi Nebula. Jadi orang-orang berasumsi itu adalah wilayah Aliansi Nebula. Qian Mo pun menyebut itu tidak apa-apa. Li Meng Huo sudah dewasa. Mereka tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Dan target dirinya berikutnya juga adalah The Black Liar. Mereka harus bisa bertemu dengan Li Meng Huo segera. Huang Tian membenarkan hal itu. Anak itu juga sangat kuat ketika mereka berhasil menemukannya. Dia mungkin sudah menjadi seorang kebangkitan ketiga. Lalu Qian Mo mengatakan setelah sekian lama, mereka akan periksa dulu perkembangan di dalam kota mereka. Dan chapter berakhir.